Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kerajaan Cirebon yang beranggotakan saya sendiri yaitu Sultan Al-Farabi Islami dan teman saya yang bernama Ziandra Mauriza. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang Kerajaan Cirebon. Berikut adalah hal-hal yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tahun berdirinya Kerajaan Cirebon. Yang kedua adalah nama raja. Yang ketiga ada peninggalan. Keempat lokasi. Kelima proses terbentuknya Kerajaan Cirebon. Yang keenam penyebaran Islam di Kerajaan Cirebon. Dan yang ketujuh adalah runtuhnya Kerajaan Cirebon. Yang pertama adalah tahun berdirinya Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah kerajaan bercorak Islam pertama di tanah Sunda atau Jawa Barat. Sejarah kerajaan yang wilayahnya pernah menjadi bagian dari Kerajaan Tarumanegara lalu Pajajaran didirikan pada abad ke-15 Masehi, tepatnya tahun 1430. Awalnya, Cirebon merupakan daerah bernama Kebon Pesisir atau Tegar Alang-Alang. Kerajaan Cirebon dirintis oleh Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Raja Pajajaran dari Kerajaan Sunda Galuh, yakni Prabu Siliwangi dengan permaisurinya Nyai Subanglarang. Yang kedua adalah nama raja dari Kerajaan Cirebon. Yang pertama adalah Pangeran Cakrabuana yang menjabat sebagai raja pada tahun 1479 Masehi. Yang kedua ada Sunan Gunung Jati yang menjabat sebagai raja dari tahun 1479 hingga tahun 1568 Masehi. Yang ketiga adalah Fatahillah yang menjabat sebagai raja kerajaan Cirebon pada tahun 1568 hingga 1570 Masehi. Yang keempat adalah Panembahan Ratu I yang menjabat sebagai raja dari tahun 1570 hingga 1649 Masehi. Yang terakhir adalah Panembahan Ratu II yang menjabat sebagai raja kerajaan Cirebon mulai dari tahun 1649 Masehi hingga 1677 Masehi. Yang berikutnya adalah peninggalan dari Kerajaan Cirebon. Dapat kita lihat dari gambar tersebut ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Cirebon. Yang pertama adalah Keraton Kasepuhan Cirebon. Yang kedua adalah Keraton Kanoman. Yang ketiga ada Keraton Kacirebon dan yang keempat adalah Keraton Keprabon. Dapat kita lihat dari peta tersebut bahwa lokasi Kerajaan Cirebon terletak di pantai utara Jawa, yaitu di antara perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Dan ada proses terbentuknya Kerajaan Cirebon. Semula, Cirebon hanyalah sebuah dukuh kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa. Tempat ini kemudian menjadi pelabuhan penting dan ramai dikunjungi orang. Lama-kelamaan berkembang menjadi kota besar. Cirebon kemudian berubah menjadi tempat pelayaran dan perdagangan hingga akhirnya menjadi pusat penyebaran Islam di daerah Jawa Barat. Proses pendirian dari Keraton Cirebon bermula dari keturunan kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Cakrabuana, anak dari Prabu Siliwangi dan istri pertamanya bernama Subanglarang, putri dari Ki Gedeng Tapa. Pangeran Cakrabuana bukan anak satu-satunya. Ia memiliki saudara kandung bernama Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Karena Pangeran Cakrabuana merupakan anak pertama, ia memiliki hak untuk meneruskan tahta di kerajaan Pajajaran. Namun, karena ia beragama Islam seperti agama ibundanya, posisi putra mahkota yang dimilikinya hanya terpaksa digantikan adik tirinya yang bernama Prabu Surawisesa, anak dari Prabu Siliwangi dengan istri keduanya. Pangeran Cakrabuana kemudian memperdalami agama Islam.
dan membuat perdukuran di sekitar kebun pesisir. Dia membuat Kuta Kosot atau susunan tembok bata tanpa spasi, membuat Dalam Agung Pakuwati, dan mendirikan pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Karena itu, Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri dari Keraton Cirebon sekaligus menjadi raja pertama. Kerajaan ini kemudian tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, juga bagian dari penyebaran agama Islam. Berdirinya Kesultanan Cirebon ternyata tidak lepas dari pengaruh kerajaan Islam lainnya, yakni Kesultanan Demak yang ada di Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, kerajaan ini kemudian berkembang dengan cukup pesat. Pemimpin selanjutnya dari Kesultanan ini yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, keponakan dari Pangeran Cakrabuana. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang Kerajaan Cirebon. Yang keenam ada penyebaran Islam. Menurut sejarah lokal dari Cirebon termasuk cerita Purwaka Carubanagari, masuknya Islam di Cirebon pada abad 15 yaitu pada tahun 1470 disebarkan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Penyebaran agama Islam itu dimulai ketika Syarif Hidayatullah berusia 27 tahun yaitu dengan menjadi mubalik Cirebon. Di tahun 1479, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Ratu Pakuwati, putri dari Pangeran Cakrabuana. Mengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon diberikan pada Syarif Hidayatullah. Pada tahun pengangkatannya, Syarif Hidayatullah mengembangkan era penyebarannya di wilayah Batu Jaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke daerah Serang yang sebagian rakyatnya sudah mendengar tentang Islam dari pedagang Arab dan Gujarat, yang mana mereka berlabuh di pelabuhan Banten. Syarif Hidayatullah mendapat sambutan hangat dari Adipati Banten. Di wilayah Pajajaran, agama Islam berkembang pesat di negeri Caruban yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah. Demak kemudian menjalin persahabatan dengan Syarif Hidayatullah. Setelah mengenal Syarif Hidayatullah, Raden Bata bersama para mubalik yang sudah bergelar Sunan menetapkan Syarif Hidayatullah sebagai penatagama Rasul di Tanah Besudan. Penatagama Rasul artinya orang ditetapkan sebagai pemimpin penyiaran agama Nabi Muhammad di tanah Jawa. Kemudian atas kesepakatan para Sunan, Syarif Hidayatullah diberi gelar Sunan Gunung Jati dan menjadi Sunan paling terakhir, yaitu Sunan ke-9 dari Sunan 9. Setelah itu ada perkembangan di beberapa bidang. Yang pertama ada perkembangan di bidang sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Cirebon tidak lepas dari pelabuhan, karena pada mulanya Cirebon memang sebuah bandar pelabuhan. Maka dari sini tidak mengherankan juga kondisi sosial Kerajaan Cirebon juga terdiri dari beberapa golongan. Di antara golongan yang ada antara lain golongan raja beserta keluarganya, golongan elit, dan golongan budak. Setelah itu ada perkembangan di bidang budaya. Agama Islam mengajarkan agar para pemeluknya melakukan kegiatan ritualistik. Yang dimaksud kegiatan ritualistik adalah meliputi berbagai bentuk ibadah sebagaimana yang terhimpun dari rukun Islam. Bagi orang Jawa, hidup ini penuh dengan upacara. Secara luas, Islam memberikan warna baru dalam upacara yang biasanya disebut kenduri atau selamatan. Membahas masalah budaya, maka terlepas pula dengan seni. Cirebon memiliki beberapa tradisi ataupun budaya dan kesenian yang hingga sampai saat ini masih terus berjalan dan masih terus dilakukan oleh masyarakatnya. Perkembangan di bidang ekonomi, banyak dari warganya berprofesi sebagai nelayan ataupun mata pencaharian lainnya berkaitan dengan hutan. Hal ini memang didukung dari fakta bahwa kawasannya ada di sekitar pantai utara Pulau Jawa. Selain itu, masyarakat Kerajaan Cirebon juga aktif melakukan transaksi jual beli dengan berbagai pihak di luar wilayahnya. Dengan mudahnya, akses menuju ke berbagai tempat dengan lautan memang tidaklah sesuatu yang cukup menyulitkan mereka. Namun semua itu berubah drastis tatkala penjajah mulai berdatangan menguasai wilayah Nusantara. VOC sebagai kongsi dagang yang diberikan mandat pemerintah wilayah Indonesia telah mampu melancarkan jalannya dalam menghalangi perkembangan ekonomi masyarakat kerajaan yang satu ini. Para kolonial melakukan monopoli dagang terhadap beberapa hasil alam yang dijual ke luar. Terakhir ada runtuhnya Kerajaan Cirebon. Runtuhnya Kerajaan Cirebon dimulai pada tahun 1666, yaitu pada masa pemerintahan Panemah Ratu atau Pangeran Rasid. Penyebab keruntuhan dilatar belakangi oleh fitnah dari Sultan Amangkurat, yaitu penguasa Mataram yang juga mertua Panemah Ratu.
Sultan Amangkurat memanggil Panembahan ke Surakarta dan menuduhnya telah bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaannya di Mataram. Akibatnya Panembahan diasingkan dan wafat di Surakarta pada tahun 1667. Setelah Panembahan II wafat, kekosongan dalam kerajaan Cirebon diambil alih oleh Mataram. Pengambil alihan sepihak ini memicu amarah dari Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Banten. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian turun tangan untuk membebaskan putra Panembahan Ratu yang juga diasingkan oleh Mataram. Setelah itu, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3, yang masing-masing berkuasa dan menurunkan para sultan berikutnya. Pecahnya kesultanan juga menandai runtuhnya kerajaan Cirebon karena keadaan semakin diperkeruh dengan politik adu domba. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.